Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bakhtiar. Ya, kita akan membagikan sedikit pengalaman kita survei di Maluku Utara. Kebetulan kita yang ditugaskan untuk melakukan survei di Maluku Utara, tepatnya di Ternate. Nah, jadi dari awal perjalanan kita itu dari Cikarang, tepatnya di Cives. Kita melakukan perjalanan itu sekitar 1 jam sampai di stasiun Bekasi dengan menggunakan motor. Sampai di stasiun Bekasi, kita langsung naik menuju Poris ya, di Tangerang. Setelah sampai Poris, kita langsung turun, kita naik Grab menuju Bandar Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 2 karena kita akan naik pesawat Batik Air. Kurang lebih sekitar 30 menit kita nyampe di bandara. Langsung saja kita masuk, kita check in. Oh ya, sebelum check in kita di sana ada rapid test. Kurang lebih perjalanan sekitar 3 jam. Kita transit di Makassar, kemudian naik lagi itu sekitar 1 jam ke Ternate. Terus kita landing di Ternate itu pukul 11 siang. Sampai bandara kita dijemput oleh Kepala Bidang Bina Marga untuk diarahkan ke hotel. Besoknya kita langsung pagi jam 8 kita mulai tuh datang ke balai-balai, ke Cipta Karya, ke Bina Marga atau BPJN, ke BPS, ke Sumber Daya Air, ke Badan Wilayah Sungai. Jadi kita datengin satu-satu, kita minta tuh data koordinasi apakah ada keberfungsian mengenai infrastrukturnya, apakah sudah seperti yang direncanakan, dan di situ kita melakukan koordinasi dan juga koordinasi lapangan. Jadi kita melihat keefektivitasannya, apakah sudah benar-benar perencanaan ini benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya, apa cuman asal ngebangun seperti itu. Infonya digali lebih kepada data-data pelaksanaan. Jadi itu ada di laporannya, itu sudah dibangun, laporannya seperti apa, kita lihat ada RAB estimasinya, terus kita tanya keberfungsiannya dari dinas lain, misalkan untuk jalan kan dari BPJN, kita tanya ke Cipta Karya apakah benar jalannya berfungsi dengan baik. Nah, itu sudah saling keterikatan ya. Jadi mereka itu koordinasi, apakah misalkan nih kita dari jalan dia ngomongnya oke, bagus semua, namanya kan dia dari bidangnya sendiri. Nah, kita koordinasi ke Cipta Karya, permukiman, ke perumahan, ke sumber daya air, bener gak sih jalannya itu benar-benar berfungsi, benar-benar terlaksana. Kalau terlaksana pasti karena kita survei ke lapangannya, kita lihat oh emang jalannya ada, terus ya memang bagus. Ya, seperti itu. Jadi kita itu ke sana hanya untuk seperti koordinasi, memastikan data yang kita bawa dari Jakarta apakah sudah sinkron dengan data yang ada di Ternate itu sendiri. Kalau data di situ emang sudah oke, ya berarti sudah oke, udah cocok lah ya, udah berfungsi dari segi keberfungsian, dari terbangunnya. Nah, kalau ada yang tidak berfungsi, kita harus ada catatan tuh dari pihak Ternate-nya, dari dinasnya. Kira-kira tidak terbangun kenapa, terus alasannya apa, terus kenapa nggak berfungsi, misalnya harusnya tahun 2018 kebangun tapi 2019 baru kebangun. Itu kita mencari itu ya, mereka itu memberikan alasan-alasannya, nanti kita sampaikan ke pusat. Untuk masalah nextnya apakah itu ada sanksi dan lain sebagainya, itu urusan pusat. Kita tidak ada kewenangan, kita hanya sebagai surveyor aja, audit lah, tukang audit. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman di sana, ketemu kepala-kepala bidang. Alhamdulillah sih orangnya enak-enak. Jadi kita kalau di dunia arsitek kan kita kadang cuma tahu desain. Kita mungkin kurang koordinasi sama dinas-dinas. Mungkin yang dinasnya hanya pas mau skripsi aja kita nyari ke dinas-dinas. Nanti kita dapat pengalaman, dapat liburan. Jadi enak di situ. Yang paling enak itu pasti di sana nggak macet ya. Kalau di sini kan saya di Cikarang ya, Bekasi itu udah identik sama macet, sama panas.
Nah, kebetulan di sana panasnya sih nggak terlalu, soalnya kebetulan saya di Ternate itu di kiri hotel itu laut, kanan dia gunung Halmahera apa Gunung Gamalama ya, Gunung Gamalama yang sebelah kiri itu pelabuhan. Nah dia ada laut, jadi panasnya tuh nggak terlalu kerasa karena dia adem juga dia. Enaknya pasti itu nggak macet. Kalau saya alhamdulillah semakin saya keluar sini semakin banyak, saya merasa dunia arsitektur itu benar semakin luas. Ternyata kalau kita mau pergi jauh, mau ikut kementerian, mau misalkan ada keluar itu banyak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang lain bisa di-share juga. Itu sedikit cerita dan berbagilah kita. Semangat untuk tetap terus menjadi seorang arsitek yang hebat, tetap haus akan ilmu, pengalaman gali terus. Kalau ada peluang untuk ke luar kota, apalagi ke luar negeri, udah hajar aja. Yang penting kita kan masih muda nih, apalagi kalau yang tua juga nggak apa-apa sih, yang tua. Yang penting kita mah kalau ada peluang hajar. Ada walaupun mungkin duitnya kecil, nggak apa-apa duit kecil. Yang kita itu yang paling utama itu link. Kita itu harus punya link, kenalan lah ya udah. Yang penting teman-teman semangat, gapai terus cita-cita teman-teman. Arsitek itu luas, arsitek itu sangat luas lah. Insya Allah ke depan, masa depan cerah. Semangat buat mahasiswa arsitektur Pelita Bangsa.